sudah. Kalau sudah selesai tinggal nunggu. Nah itu nunggu yang sabar itu proses. Kira-kira berapa tahun? Itu beda-beda. Saya termasuk yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang daftar lalu tertolak, daftar lagi tertolak, daftar lagi keterima. Lalu ada fakultas Quran, itu kalau mau masuk sini persyaratannya harus 30 juz. Kalau selain ini nggak punya hafalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Mau masuk syariah nggak harus 30 juz, tapi kalau mau masuk fakultas Quran harus 30 juz. Lalu ada fakultas hadis. Wah, ini Masya Allah termasuk fakultas yang kalau kata teman-teman itu termasuk yang luar biasa lah. Nah, lalu ada Mas, gimana sih kalau saya pengen daftar ke UIM, gimana caranya? yang pertama harus ada kemauan ya dan niat. Lalu yang kedua harus difahami betul bahwa untuk bisa keterima di UIM itu Masya Allah betul-betul rezeki dari Allah, bejo-bejoan gampangannya ya, dan nggak bisa kita prediksi karena banyak teman-teman yang cerita itu di suatu pondok muridnya itu berprestasi, predikatnya mumtaz murtafi, tapi nggak keterima. Justru sebaliknya ada murid yang bules malah keterima. Kembali lagi bahwa untuk bisa keterima di UIM itu wallah alam bagaimana sistemnya para petugas di jamiah itu ya, kok bisa seperti itu. Yang jelas betul-betul unda-undi, betul-betul rezeki dari Allah. Maka dari itu kita harus pahami ini. Kalau sudah memahami ini berarti betul-betul kita mengedepankan tawakal kepada Allah. Lalu yang selanjutnya pastinya mendaftar. Ada banyak berkas yang harus disiapkan, ya seperti akte, ijazah, SKCK, surat rekomendasi, surat sehat dan sebagainya. Bisa ketik aja di Google cara mendaftar di Universitas Islam Madinah. Kalau saya dulu ya santri Nabawi itu, santri Nabawi. Nah itu nanti ada berkas-berkasnya, cari di mana, terus ada berkas-berkas yang harus bukan ditranslate ke bahasa Arab, terus nyari translate-nya di mana, cari di Google. Saya dulu juga gitu, cari di Google jasa penerjemah tersumpah bahasa Arab, nyari ada nomornya, saya hubungi, terus kirim file, terus nanti translate-nya dikirim ke rumah dan seperti itu. Online semua ya? Online semua. Nggak perlu datang ke Madinah? Nggak perlu, karena teman seangkatan saya ada yang begitu, tanpa mukobalah istilahnya keterima. Kalau saya dulu kan qadarullah pakai mukobalah kan, karena memang datang ke Madinah. Iya, karena memang ada rezeki umroh kan. Terus ya itu tadi berkas-berkas dikumpulkan, lalu masuk ke webnya, terus diupload, sudah. Kalau sudah selesai tinggal nunggu. Nah itu nunggu yang sabar itu proses. Kira-kira berapa tahun? Itu beda-beda. Saya termasuk yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang daftar lalu tertolak, daftar lagi tertolak, daftar lagi keterima. Saya dapat cerita dari teman seangkatan juga kan, itu daftar dari 2012, muncul 2014 ternyata gak keterima, terus daftar lagi 2014, muncul 2017 ternyata nggak keterima. Habis itu daftar lagi 2019 keterima seangkatan. Ada yang seperti itu. Kalau sebelumnya nggak pernah mondok bisa nggak? Bisa, aman bisa. Nanti bisa masuk ke kelas Iqdad Lughah dulu, kelas bahasa dulu. Ada kelas bahasanya. Yang belum bisa bahasa Arab jadi bisa ya? Bisa. Ada punya teman yang kayak gitu? Banyak. Oh, Masya Allah. Teman seangkatan maksudnya, bukan teman yang dari Islam Jamaah ya, karena aku dewe rek ning kono. Islam Jamaah aku tok. Jadi dari teman satu angkatan itu ada yang masih belum bisa atau belum lancar bahasa Arab? Iya, banyak. Oh. Iya. Akhirnya gimana kayak gitu? Ya masuk kelas Iqdad. Oh,
Nanti ya nanti kalau sudah keterima terus berangkat ke Madinah ke sana, terus nanti istilahnya kayak ada daftar ulang. Nah, daftar ulang masalah kesehatan, masalah berkas-berkas, termasuk nanti ketika daftar ulang itu nanti ada pemilihan jurusan. Nah, di pemilihan jurusan itulah kita nanti bilang kita ingin masuk ke kelas Iqdad. Loh, begitu. Dengar-dengar ada juga jurusan selain jurusan syar'i, Mas? Ya, ada 5 fakultas. Fakultas syariat yaitu yang dibahas ya fikih. Sekarang kurikulumnya itu fikih Hambali pakai kitab Raud Murbi itu. Lalu ada fakultas Quran, itu kalau mau masuk sini persyaratannya harus 30 juz. Kalau selain ini nggak punya hafalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Mau masuk syariah nggak harus 30 juz, tapi kalau mau masuk fakultas Quran harus 30 juz. Lalu ada fakultas hadis. Wah, ini Masya Allah termasuk fakultas yang kalau kata teman-teman itu termasuk yang luar biasa lah. Nah, lalu ada fakultas Usuluddin, Akidah, lalu ada fakultas Lughah. Kalau jurusan kayak komputer gitu nggak ada ya? Ada. Oh, ada juga. Jurusan istilahnya jurusan kayak teknik sipil gitu. Ada. Tapi nggak semua. Berarti kalau belajar teknik di Madinah, setelah itu bisa mulazamah ngaji di luar. Ya, bisa seperti itu karena mulazamah kajian di Nabawi kan banyak. Atau di luar Nabawi juga banyak. Oh, jadi kalau di kuliah itu jam berapa aja? Fleksibel. Kalau kita awal datang pastinya kita nanti mengikuti jadwal ya. Tapi kalau sudah di sana masuk semester 2, semester 3, kita itu bisa milih jadwal. Kita nanti milih guru juga. Umpama contoh materi usul fikih ya, usul fikih. Dosen yang mengajar usul fikih kan banyak. Dan kita nanti bisa cari, dan kita juga cari informasi. Menurut antum dosen A ini kalau mengajar usul fikih enak nggak? Kita tanya senior biasanya. Oh, enak gitu. Nah, kita pilih itu. Menurut antum dosen B ini enak apa enggak? Oh, kurang enak. Beliau di dalam menjelaskan banyak sekali bahasa Arab amiyahnya yang keluar dan cepat sekali. Wah, kita sulit menangkap. Macam-macam. Setiap dosen kan punya karakter sendiri-sendiri. Itu kita bisa milih. Terus jamnya juga kita bisa milih. Mau jam pagi, jam 8, apa jam 9, apa jam 3 sore, apa jam malam pun ada. Ya, waktunya fleksibel. Kalau boleh tahu fasilitas yang didapat oleh mahasiswa di sana apa aja? Ya, asrama. Ya, fasilitas yang paling luar biasa asrama dan lengkap asramanya. Terus ada juga bis gratis disediakan oleh Jamiah itu setiap sore dari Jamiah ke Nabawi. Terus makan disubsidi 5 real itu untuk 1 hari. 5 real. 5 real. Dirupiahkan ya 3.900-an ya. Ya 4.000 lah biar gampang hitungnya ya. 20.000. 5 real ya 20.000 ya. 1 hari. 1 hari. Ya murah ya. 1 hari 20.000 ya murah. Murah banget. Murah banget itu. Bisa umroh tiap saat ya? Ya, kalau umroh kalau saya prakteknya setiap bulan sekali sih. Setiap bulan sekali. Alhamdulillah. Kalau ngaji di mulazamah gitu biasanya jam berapa? Ya, kita menyesuaikan jadwal kita masing-masing. Ketika dapat jadwalnya kuliah pagi, ya kan siang kan sudah selesai istirahat, terus sore di Nabawi sampai Isya. Biasanya kan habis maghrib ada kajian para masyayikh, kita ikut. Biasanya ada juga momen-momen tertentu daurah. Biasanya ada daurah ke Unaiza, markasnya Syekh Utsaimin itu kan 6 jam dari Madinah kan. Ketika ada terus jadwal kita juga pas longgar ya kita ikut dan lain sebagainya. Banyak kajian di sana itu banyak sekali. Banyak betul-betul keilmuan itu dibuka lebar-lebar. Kalau ada penonton yang umroh dan mau bertemu antum gimana caranya? Ya pastinya ya tidak ada cara lain kecuali dari komunikasi telepon ya. Ya di nomor WhatsApp aja, insyaallah. Nanti insyaallah kita ketemu di sana. Kalau yang jamaah umrohnya itu laki-laki, nanti bisa saya ajak main ke Jamiah, bisa nyari makan kepala kambing biasanya tuh ada juga. Insyaallah bisa.
Ya insya Allah nanti. Ya berarti ngasih nomor dong saya ya. Bisa aja antum ini. Terakhir, terakhir barangkali bisa di sharing biaya awal berangkat ke sana, kemudian untuk biaya hidup itu boleh dikasih. Bocoran kalau kita biaya itu lebih ke karena kita menyiapkan berkas, itu biaya. Biayanya itu dari situ aja. Selain itu nggak terlalu banyak atau nggak ada sama sekali? Ya nggak ada sih, nggak ada. Biaya cuma di situ aja. Mungkin nanti ketika kita keterima, kan ada kayak biometrik, itu biaya kita. Total kalau saya itu waktu itu kurang lebih 7-8 juta lah, sama biometrik dan lain-lain itu. Cuma nanti semua terbayarkan. Kalau biometrik kan mahal ya, tapi itu kalau sudah makbul, terus biometrik. Kalau belum makbul ya nggak perlu. Cuma kalau umpama berkas-berkas seperti itu, biaya penerjemah 50.000, biaya penerjemah. Terus biaya kita cari SKCK dan lain-lain ya mungkin kita mengeluarkan itu karena biaya transportasi kan. Nah seperti itu. Ya hal semacam itu. Kalau untuk pesawat itu dari langsung dari jamiah yang menanggung. Masya Allah itu sangat nikmat sekali. Dapat uang saku juga. Uang saku mukafaah kan. Dan biaya hidup di sana itu pakai mukafaah sudah sangat lebih dari cukup. Bahkan bisa nabung dan bisa untuk ngasih sangu ke istri. Istrinya di sana juga atau di Indonesia? Masih di Indonesia. Kalau bawa istri ke sana bisa? Bisa. Ada dua cara, melalui istikdam atau visa ziarah. Bedanya kalau istikdam itu nambah uang jaminan, ya 30.000 real itu bayarnya. 30.000 real. Ya dikali 4.000 lah. Harus siap dannya. Tapi uang jaminan itu nanti kalau kita sudah lulus dibalikan. Yang jelas kalau mau bawa, kalau visa ziarah, kalau istikdam khusus istri ya, tapi kalau visa ziarah itu bisa istri, bisa orang tua, bisa mertua ya. Bisa ngajak orang tua mertua tinggal bareng di Madinah? Bisa. Masya Allah. Visa ziarah itu masa berlakunya itu sampai 1 tahun. Per setiap 3 bulan diperbarui. Biayanya? Ya itu kurang lebih kalau di total semua ya, sama tiket pesawat dan sebagainya ya kisaran 25 lah, 25 juta. Iya. Ya kan 25 juta terus di sana 3 bulan. Kalau dibandingkan dengan umroh kan nggak dapat seperti itu. Umroh cuma 9 hari ya kan. Cuma kalau sudah bawa keluarga atau bawa istri ya kita tinggalnya tidak bisa di asrama. Kita harus keluar cari apartemen, dan biaya apartemen kan juga rata-rata per bulannya itu 600 sampai 900 real. 600 real per bulan itu sudah murah itu apartemen. Teman kamarku orang Amerika. Ya salah dok. Karena sing apa mas yang diceritakno gak ono kok. Ya sing nang ngono sebagainya ngono sinau mangan turu, sinau mangan turu. Belum ada rencana membawa keluarga ke Madinah? Ini rencana bawa istri insya Allah. Masya Allah. Bismillah. Semoga dimudahkan ya Allah. Gimana cara metode belajar yang baik dan benar? Metode belajar yang baik yang benar ya. Ya yang jelas metode belajar yang baik yang benar yang pertama harus sabar, karena menuntut ilmu itu termasuk ibadah dan watulu zamani, lama. Perkataannya ulama Az-Zuhri itu, kalau kita belajar ilmu dengan jumlah maka itu hal berjumlah. Kalau langsung diforsir banyak ya hilangnya ya cepat. Maksudnya awak dhewe nek sinau ya galite sabar alon seperti yang kelakon istiqomah. Jadi sabar, istiqomah, terus yang jelas ikhlas, terus jangan lupa kita hafalkan dalil-dalil tentang surga neraka. Surga neraka itu untuk istilahnya memicu semangat kita di dalam beribadah ketika kita ingat surga, dan memicu rasa takut kita ketika kita ingat neraka. Nah itu aja. Lalu
poin-poin ini, sabar, istiqomah, lalu mengharap pahala, berarti kan surga neraka istilahnya ya, itu kita ikat agar senantiasa saling memberi nasihat. Ya mungkin kita silaturahim ke teman, main ke teman, itu jangan lupa kita saling menasihati, kita saling sharing ilmu. Barangkali teman kita kajian di mana, kita kajian di sini, terus apa yang bisa disampaikan, saling menasihati lah. Nah, dengan saling menasihati itulah akhirnya kita itu bisa terus istiqomah. Kita ingat dengan pahala-pahala dan ancaman-ancaman, akhirnya kita betul-betul bisa istiqomah. Karena istiqomah itu kan berat, naik turun. Nah, dan akhirnya kesabaran pun itu bisa lama gitu sabarnya. Nah, itu yang pertama. Karena memang masalah besarnya tuh kebanyakan nggak sabar di dalam belajar, metode belajar. Lalu yang kedua masuk ke materi. Materi agama Islam ini kan sangat luas. Kalau merujuk ke kitab, kitab itu banyak sekali. Langsung aja di pembahasan intinya adalah, apalagi kita sama-sama orang awam ya, kita itu cuma butuh ilmu-ilmu yang langsung kita pahami, langsung kita amalkan, istilahnya gitu. Yang paling penting itu belajar yang berkaitan dengan akidah, terutama akidah yang paling benar adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dengan pemahaman para salafus soleh, dari usul salasa, kitab tauhid, terus usul sittah, nawaqidul Islam dan lain sebagainya. Ya dimulai dari usul salasah lah, dari usul salasah. Bagaimana kajiannya, ngajinya di mana? Kita di sini nggak ada kajian umpama yang membahas kitab itu. Ya di YouTube ada usul salasah, ada itu Ustadz Firanda, itu usul salasah Ustadz Firanda aja ada itu. Nanti beli kitabnya, didengarkan dan sabar. Lalu kalau mau bahas ibadah yang paling sering kita amalkan kan sholat. Nah, kita belajar syurutus sholat, syarat-syarat di dalam sholat. Ada kitabnya juga, ada juga sama Ustadz Abdullah Roy itu ada juga. Hal seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kita itu pahami, belajar yang paling pentingnya itu akidah. Dan ini bagi saya dan bagi para ulama juga, materi bab akidah ini adalah materi yang harus kita pelajari terus sampai akhir hayat kita. Umpama usul salasah kita hanya bisa usul salasah, kita sudah khatam ya kita balik lagi usul salasah, begitu terus. Kitab tauhid juga begitu. Karena di Saudi pun ketika kitab tauhid itu sudah khatam, diulangi lagi. Karena itu masalah akidah kita agar kokoh gitu. Dan kalau bahas sejarah ya, terutama singkat cerita kenapa kok kesyirikan itu bisa masuk ke Saudi waktu itu melalui Amr bin Luhai itu salah satu faedahnya adalah karena ya ketidakadanya ulama dan ketidakadanya nabi yang mengingatkan tentang ketauhidan. Istilahnya jarang ngaji bab tauhid, istilahnya gitu. Akhirnya apa? Ketika dimasuki sesuatu yang berbau syirik, ya katut. Pentingnya akidah itu. Lalu merembet ke bawahnya ya ibadah. Ibadah paling penting ya sholat. Itu tadi syurutus sholat. Kita pelajari sholat yang benar. Kita mempelajari fikih-fikih sholat. Kalau mau lebih dikembangkan lebih luas lagi, kita mempelajari hal-hal gerakan-gerakan sholat, hukum-hukum sholat yang khilaf-khilaf gitu, agar kita tidak kaku ketika bertemu dengan orang yang memiliki madhab yang lain dengan kita. Yang satunya lutut dulu, yang satunya tangan dulu, yang satunya kalau atahiyat diem, kalau yang satunya atahiyat gerak. Itu kita tidak menyalahkan, karena itu masalah ibadah, nggak masalah, itu toleransi. Tapi kalau bahas yang awal tadi akidah, tidak ada toleransi. Nah itu. Lalu merembat lagi ke puasa, rukun Islam lah, puasa, zakat, haji, bila mampu dan sebagainya. Lalu merembet lagi, kita belajar tentang adab dan akhlak, adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, adab kita terhadap agama Islam ini, adab kita terhadap orang tua, terhadap masyarakat, sosial, tetangga dan sebagainya, kita pelajari. Itu. Kitabnya? Kitabnya ada kitab yang sama Ustadz Aziz tuh, ensiklopedia itu, adab itu kan ada juga. Ya banyak sih, banyak. Atau mempelajari bab-bab tentang akhlak juga.
muamalah dan sebagainya. Karena secara tidak langsung kan agama Islam itu kan terdiri dari lima unsur itu tadi yang sudah sering dijelaskan sama Ustaz Aziz, terutama kan ya akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah itu. Ya sudah itu. Adapun selebihnya ya tergantung kualitas ketakwaan dan keimanan kita masing-masing, dan itu poinnya di akidah. Bedanya orang satunya itu sholat bisa khusyuk sampai nangis, satunya sholat abal-abal istilahnya, itu perbedaan kualitas akidahnya. Kualitas tauhidnya beda. Itu pentingnya tauhid di situ. Makanya jangan bosan-bosan ketika ada ustadz mempelajari usul salasa umpama, aduh aku wis katam. Jangan. Karena kita carinya bukan katam-kataman, kita carinya ilmu. Ilmu itu kan roh untuk jiwa kita, untuk hati kita agar betul-betul semangat. Karena memang capek, lelah, sabar, ya harus sabar. Kita bisa istirahat nanti ketika kita di surga, ya kan. Kata Imam Ahmad begitu ketika ditanya kapan kita ini istirahat gitu, ketika kamu nanti menginjakkan kaki di surga, satu langkah masuk surga, itulah waktu untuk istirahat. Selesai sudah tugas kita. Ya seperti itu. Kalau kitab tafsir bagi pemula, ya kitab tafsir Muyassar itu, Mukhtasar. Ada juga kajiannya Ustadz Aziz kan, tafsir Muyassar. Atau kalau yang sudah pengen yang berat-berat, yang sudah mempunyai kitab tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, cari di YouTube banyak banget. Ya. Sah ngaji di YouTube. Yo sah mawon. Gak sah umpama gak sah iku lha apa sih? Umpama gak sah iku. Mboten mangkul. Loh, maksudnya mangkul iku apa sih? Mangkul iku nek pindah lewat YouTube kan ya iso sih. Pindah. Tambahan buatan sih, insyaallah cukup insyaallah. Ya semoga kita semua bisa terus berada di naungan taufik dan hidayahnya Allah, bisa istiqomah, terutama teman-teman yang masih di Islam Jamaah, ya istilahnya jangan takut lah dengan ancaman-ancaman nanti murtad, murtad itu keluar dari Islam, bukan dari golongan. Kalau umpama ini kan golongannya ini Islam, karena apalah Islam ila, ya itu tadi kembali lagi apa itu Islam gitu loh, cari tahu apa itu Islam. Jadi kalau sudah betul-betul tahu dan ini hadis sahih Islam itu begini, rukun Islam dan sebagainya, sudah kita berhak, kita yang menentukan surga neraka kita sendiri, bukan orang lain. Besok dari kiamat itu orang lupa kok, orang ibu lupa dengan anaknya, anak lupa dengan orang tuanya. Kok bisa Bapak Imam ingat dengan royahnya, itu bagaimana? Ya, logikanya begitu aja lah. Jadi jangan takut, Allah itu tidak akan meninggalkan kita, tidak akan pernah menzalimi kita. Insya Allah pasti ada pertolongan. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah. Baik, insyaallah sekian dari kami. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allah yabarik fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.